Iya dong, apalagi praktikumnya. Yuk kita simak video hari ini. Jangan lupa tulis resume videonya. Selamat pagi siswa, siap menerima materi hari ini bersama saya Ibu Aminovira dalam praktikum mikrobiologi. Selamat pagi anak-anak, semoga semua siswa dalam kondisi sehat ceria. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran praktikum mikrobiologi pembelajaran jarak jauh ke-7. Setelah minggu lalu kita melaksanakan ulangan harian materi Escherichia coli yaitu PJJ ke-6, dan Ibu harap anak-anak menyimak dan menyerap ilmu yang disampaikan oleh Ibu beserta tim praktikum sehingga mempermudah kalian dalam ulangan-ulangan berikutnya. Sekilas dasar teori dari Ibu, materi hari ini adalah Shigella sp, yang mana Shigella merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang ramping dengan ukuran 0,5 sampai 0,7 mikrometer kali 2 sampai 3 mikrometer. Tunggal, tidak memiliki flagel sehingga tidak bergerak, aerobik ataupun aerobik fakultatif, dan tidak membentuk spora. Suhu optimum pertumbuhan yakni 37 derajat Celcius, di mana habitatnya berada pada saluran pencernakan manusia dengan infeksinya melalui fase oral. Shigella adalah bakteri patogen usus yang dikenal sebagai agen penyebab penyakit disentri basiler. Bakteri ini menginfeksi saluran pencernakan dan menyebabkan berbagai gejala dari diare, kram, muntah, dan mual. Shigella menginvasi dan berproliferasi di dalam epitel kolon, menghasilkan suatu toksin dengan efek sekretori dan sitotoksik yang menyebabkan ulkus sehingga tinja mengandung lendir dan darah. Secara mikroskopis ditemukan juga leukosit dan eritrosit. Shigellosis disebut juga dengan disentri basiler. Disentri sendiri artinya salah satu dari berbagai gangguan yang ditandai dengan peradangan usus, terutama kolon, dan disertai nyeri perut atau tenesmus dan buang air besar yang sering yang mengandung darah dan mukus. Masa inkubasinya adalah 2-4 hari atau bisa lebih lama sampai 1 minggu. Seseorang yang sehat diperlukan dosis 1000 bakteri Shigella untuk menyebabkan sakit. Shigellosis adalah infeksi enterik invasif akut yang disebabkan oleh bakteri yang masuk ke dalam genus Shigella. Secara klinis ditunjukkan dengan diare yang sering berdarah. Shigellosis menjadi endemik di banyak negara berkembang dan juga menjadi epidemi yang menyebabkan cukup morbiditas dan kematian. Patogenesis dari Shigella sp yaitu bakteri tertelan melalui makanan atau minuman masuk dan berada di usus halus menuju ileum terminal dan kolon, kemudian melekat pada permukaan kolon dan permukaan mukosa sehingga bakteri berkembang biak dan terjadi reaksi peradangan yang hebat sehingga sel-sel terlepas. Kemudian timbul ulkus dan terjadi disentri basiler berupa tinja lembek, bercampur darah, mukus dan pus, nyeri abdomen, mules, tenesmus. Kemudian Shigella sp dibagi menjadi 4 spesies, yaitu 1. Shigella dysentrial, 2. Shigella flexneri, 3. Shigella boydii, 4. Shigella sonnei. Kemudian penyebaran Shigella sendiri
yaitu dari manusia ke manusia lain, di mana karier merupakan reservoir dari kuman. Kemudian dari karier ini, Shigella disebarkan oleh lalat melalui tangan yang kotor, makanan yang terkontaminasi tinja atau feses diare yang berisi 106-108 Shigellae per gram. Kemudian dari serta barang-barang lain yang terkontaminasi ke orang yang sehat. Shigella dysenteriae dapat menyebabkan 3 bentuk diare. Pertama, disentri klasik dengan tinja yang konsisten, lembek, disertai darah, mukus, dan pus. Kemudian 2, watery diare. Yang ketiga, kombinasi antara disentri klasik dengan tinja yang konsisten, lembek, disertai darah, mukus, pus, dan watery diare. Toksin Shigella dysenteriae dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Endotoksin. Pada waktu terjadi autolisis, semua Shigella mengeluarkan lipopolisakarida yang toksik, sehingga endotoksin ini mungkin menambah iritasi pada dinding usus. Kemudian toksik yang kedua adalah eksotoksin yang biasanya dikeluarkan oleh Shigella dysenteriae. Jika pada PJJ pertama kita sudah membahas makna secara teoritis tentang media padat selektif dan diferensial, maka saat ini kita akan membahas tentang media padat yang dipakai pada saat praktikum. Berikut kandungan apa saja yang ada di dalamnya. Media padat yang kita pakai yaitu endo-agar atau EA, Meconiaceae agar atau MCA, dan Salmonella Shigella agar atau SSA. Endo-agar atau EA yaitu media selektif diferensial yang digunakan untuk mengisolasi bakteri batang gram negatif berdasarkan kemampuan bakteri memfermentasikan laktosa atau tidak. Media ini pada awalnya dibuat untuk mengisolasi bakteri batang penyebab tifus atau tipoid dan berkembang menjadi media diferensial terutama untuk konfirmasi pemeriksaan bakteri coliform. Interpretasi dari hasil media endo-agar pada bakteri yang tidak dapat menfermentasikan laktosa, misal Salmonella sp dan Shigella sp. Koloni dan media berwarna transparan atau tidak berwarna. Pada Meconiaceae agar atau MCA merupakan media diferensial menghambat pengaruh kristal violet terhadap pertumbuhan bakteri gram positif sehingga bakteri gram negatif dapat diisolasi. Media dilengkapi dengan karbohidrat atau laktosa, garam empedu, dan netral red sebagai pH indikator yang mampu membedakan bakteri enterik sebagai dasar kemampuannya untuk memfermentasikan laktosa. Pada dasarnya, media MCA untuk bakteri enterik dipisahkan ke dalam 2 kelompok. 1. Coliform bacil menghasilkan asam dari fermentasi laktosa. Bakteri memperlihatkan warna merah pada permukaan, misalnya E. coli menghasilkan kuantitas asam lebih banyak. Medium di sekitar pertumbuhan berubah menjadi merah dan pengaruh asam terjadi pengendapan garam empedu yang diikuti penyerapan dari netral red. 2. Disentri, tifoid, dan paratifoid basil tidak memfermentasikan laktosa, maka tidak menghasilkan asam. Koloni kelihatan tidak berwarna dan seringkali transparan, kecuali pada Shigella sonnei. Dia dapat memfermentasikan laktosa. Kemudian untuk media Salmonella Shigella agar atau SSA, 1 merupakan media agar diferensial atau selektif yang digunakan untuk mengisolasi bakteri famili Enterobacteriaceae, khususnya Salmonella sp dan Shigella sp. 2. Beef extract, kasein, dan pepton sebagai penyedia nitrogen
karbon, dan vitamin yang diperlukan untuk pertumbuhan bakteri. 3. Laktosa sebagai sumber karbohidrat pada SSA. 4. Garam empedu, sodium sitrat, dan brilliant green menghambat pertumbuhan bakteri gram positif. 5. Sodium tiosulfat dan ferric citrat mendeteksi adanya hidrogen sulfida atau H2S pada bulatan hitam di tengah koloni yang merupakan presipitat dari ferisulfat pada salmonella yang tumbuh. 6. Neutral rate merupakan pH indikator bagi bakteri yang menfermentasikan laktosa yang akan menghasilkan koloni berwarna merah jambu. Mengingatkan kembali kepada siswa bahwa hasil pengamatan pada isolasi bakteri pada media padat harus ditulis di jurnal karena merupakan salah satu hal penting dalam pengamatan. Saat ini bisa kita lihat skema praktikum, yaitu skema dari Shigella SP, yaitu sama dengan yang sebelumnya. Kita lakukan direct perkarat dengan pewarnaan gram, kemudian ditanam pada media padat selektif, dilakukan inkubasi, selanjutnya dilakukan penanaman pada media cair untuk melihat reaksi biokimia, kemudian dilakukan uji serologi. Hasil pengamatan dapat dilihat dan diamati, ditulis, jangan lupa dilihat secara teliti. Nah, simak video pembuatan preparat berikut. Kali ini pembuatan preparat. Terlebih dahulu dinyalakan lampu spiritusnya. Ambil kaca objek. Fiksasi 3 kali. Ose bulat pijarkan sampai berwarna merah. Setelah merah, jangan lupa diangin-anginkan terlebih dahulu. Ambil suspensi kuman. Fiksasi ujung tabung. Ambil suspensi kuman 2-3 tetes. Ratakan di kaca objek. Fiksasi kembali ujung tabung. Pijarkan ose bulat sampai merah. Sampai merah, letakkan ose bulat. Ambil kaca objek. Fiksasi 3 kali. Selanjutnya, dilakukan pengecatan gram. Pengecatan gram. Sebelum dilakukan pengecatan gram, disiapkan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama, kertas saring, pinset, rak pengecatan, preparat yang sudah dibuat, aquades, kristal violet, Lugol, alkohol 96%, dan fusin. Kristal violet sebanyak 2-3 tetes. Diamkan selama 3-4 menit. Sesudah itu, tiriskan, bilas dengan aquades. Teteskan Lugol 2-3 tetes. Diamkan selama 1 menit. Tiriskan, bilas dengan aquades. Masukkan ke dalam alkohol 96% sampai luntur. Teteskan fusin
2-3 tetes. Diamkan selama 2-3 menit. Tiriskan, bilas dengan Aquades. Taruh di kertas saring. Keringkan. Setelah kering, preparat siap dibaca di bawah mikroskop. Saya, Kak Anissa, akan mempraktikkan penanaman pada media padat Salmonella Shigella agar atau SSA dengan teknik penipisan 4 ruang. Berikut alat dan bahannya. 1 lampu spiritus, 2 korek api, 3 media padat Salmonella Shigella agar, 4 suspensi kuman, yang terakhir adalah ose bulat. Nyalakan lampu spiritus, ambil 2 ose lalu pijarkan hingga berwarna merah. Setelah merah, letakkan sambil diangin-anginkan. Ambil 1 suspensi kuman. Jangan lupa difiksasi ujung tabung sebelum dan sesudah mengambil suspensi. Teteskan pada media padat. Lalu goreskan pada ruang pertama. Setelah itu pijarkan ose kembali. Ambil ose satunya yang sudah dipijarkan di awal tadi untuk melanjutkan penipisan 4 ruang dengan sisi pertama ose. Pada ruang ketiga, ubah sisi ose untuk menggores. Begitu pula pada ruang keempat. Terakhir digoreskan di tengah. Pijarkan ose kembali hingga berwarna merah. Matikan lampu spiritus. Media padat SSA siap diinkubasi 37 derajat Celcius 24 jam. Setelah diinkubasi, dilanjutkan proses pewarnaan gram. Demikian isolasi hari pertama, cukup untuk isolasi kuman Shigella sp pada media padat. Pertemuan berikutnya akan kita bahas seperti biasanya untuk hasil pengamatan inokulasi pada media padat dan cara inokulasi pada media cair secara biokimia. Jangan lupa tugas hari ini sebagai jurnal praktikum dikumpulkan setelah menyimak video via Google Classroom. Terima kasih, jaga kesehatan anak-anak dan salam sehat.